Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi buat anak-anakku kelas 9A sampai mungkin 9H SMP Pesat Kota Bogor. Baiklah nak, kembali kita belajar lagi matematika. Nah, pada saat pertemuan ini Bapak ingin menjelaskan uh, tentang grafik fungsi kuadrat ya. Uh, Perlu Bapak ingatkan bahwa ini sudah pertemuan ketiga di grafik fungsi kuadrat. Yang pertama kita menentukan grafik fungsi kuadratnya dengan cara tabel atau mendaftar di tabel ya. Kemudian kedua, kita mengerjakan dengan cara mencari titik-titik kritisnya, yaitu titik potong sumbu X, sumbu Y, kemudian titik puncaknya atau titik ekstrimnya. Nah, kalau di pertemuan ketiga ini dibalik, kita tidak punya persamaan fungsi kuadratnya, ya, tidak punya persamaan fungsi kuadratnya, tetapi justru kita menentukan persamaan, ya, kita menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat itu dari apa, ya, dari beberapa titik yang diketahui, ya. Pada kesempatan ini, Bapak akan mengajarkan yang pertama, yaitu kasus di mana kita menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui dua titik, yaitu melalui titik X, Y dan melalui titik puncaknya yaitu P, Q. Nanti rumusnya adalah Y kurang Q sama dengan A X min P dikuadratkan seperti yang kalian lihat, nah ya. Oke, nah sebelum Bapak membahas yang nomor satu, nah ya, ada 3 kasus dalam hal ini. Selain menentukan persamaan fungsi kuadrat melalui dua titik X, Y dan titik puncak, ada permasalahan kedua yaitu mencari persamaan fungsi kuadrat tetapi melalui titik X, Y sama ini dan menyinggung sumbu X, ya. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini bisa dikerjakan dengan nomor 1, nah ya. Jadi sebenarnya nomor 2 ini nggak perlu asal kita sudah bisa nomor 1. Nah, nanti yang nomor 3, kita menentukan grafik fungsi kuadrat melalui 3 buah titik. Nanti ujungnya adalah eliminasi dan substitusi seperti sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, nah ya. Jadi itu kerangka besarnya menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Kita belajar satu dari 3 kasus ya. Nah ya. Nah, kita pelajari satu dulu. Kalau satu sudah mengerti, mungkin motivasi buat kalian untuk mengetahui yang 3 terutama ya. Karena yang 2 itu bisa dikerjakan dengan cara yang nomor 1, nah ya. Oke, nah saya tarik dulu yang ini. Oke, nah kita fokus sekarang ya. Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik X, Y dan melalui titik puncak P, Q. Nah, Bapak kasih faktanya dulu, nah ya. Kan dalam matematika itu kan ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur menghitung nanti. Nah, ini nih maksudnya apa sih? Kita mencari grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik, mau apa sih matematika ini ya? Jadi gambarnya kayak gini nak. Misal nak ya, ada perang nih, ada satu perang, kemudian satu pihak menembakkan meriam atau senjata apalah nak ya. Misalnya ini negara apa ya? Namanya negara RRC ya, Republik Rakyat Cungkring apa-apalah gitu ya, biar tidak jadi yang sebenarnya. Ini kan nanti menembak, nah gini ya, nembak seperti ini kan ya. Nah, nanti kan ada ininya, dia bentuknya grafik fungsi kuadrat ya. Jadi tembakan meriam atau sebagian rudal itu adalah dengan grafik fungsi, dia bentuknya ada grafik fungsi kuadrat. Dia punya puncak ya, dia punya puncak ya. Puncak itu tempat dia berbalik. Kemudian ya, setiap detik kan dia melalui titik-titik tertentu, nah ya. Misalnya
detik keberapa dia di sini ya, yang merah ini. Kemudian terakhir puncak, kemudian nanti di sini, dan terakhir sasarannya tuh ini adalah yang terakhir ini ya. Pada saat dia ke 0 ini sasarannya. Ini makanya salah satu fungsi salah satu guna dari fungsi kuadrat ini bisa untuk urusan tembak menembak ini ya. Nah, sekarang yang mana sih yang dimaksud dengan PQ ini? PQ ini yang ini yang biru ini ya. P, Q. Ya ya, paham ya? Ini yang dimaksud di puncak, P, Q. Diketahui melalui titik X, Y. X, Y yang mana? Boleh yang merah ini, boleh yang ini, atau boleh yang ini. Tetapi biasanya, ya bukan biasanya, kita bisa ambil di sini aja X, Y. Anggap aja X, Y-nya di sini. Sudah paham ya? Jadi ada lintasan dan minimal ada 2 titik. 1 titik sembarang, 1 titik lagi puncaknya ya. Nah, kenapa sih dicari persamaan grafiknya? Nggak ada kerjaan gitu ya, matematika nggak ada kerjaan. Ini kayak gini bisa misalnya contoh ya. Tadi RRC tadi, Republik Rakyat Cungkring tadi akan menyerang. Nah di sini di sini ada pesawat musuh ya, atau misal lawannya ya. Gimana buat pesawat ini? Anggap aja gini ya. Nah anggap aja gini ya. Pesawat pesawat. Nah, pesawat ini ya. Pesawat ini musuh dari yang RRC ini ya. Anggaplah misalnya ternyata RRC ini akan menyerang, sasarannya ternyata ini Gerobak Odading Mangoleh ya. Gerobak Odading gitu ya. Dia menyerang Odading Mangoleh. Nah, di sini Iron Man ini ya. Dia pantau titik X, Y berapa? Langsung X, Y berapa? Kemudian langsung didata berapa puncaknya. Dia dapat X, Y, dia dapat P dan Q dengan Q ya. P, Q dan Q, maka dia akan ini akan tahu berapa lintasan kemudian titik-titik yang ini yang Bapak checklist ini nih. Saya ulangin sekali lagi ya. Dengan mendapatkan titik X, Y dan P dan Q, maka musuh atau kita yang diserang, kita bisa memantau, ternyata nanti di X sekian dia akan ketinggiannya sekian, X sekian. Nah, sasarannya misalnya tadi udah dimangoleh, maka Iron Man di sini bisa memberitakan geser dulu gerobaknya, sehingga sasarannya tidak kena ya. Mungkin hanya dia akhirnya nembak lapangan kosong. Paham ya? Jadi Bapak ulangi bahwa ini grafik fungsi kuadrat ya, grafik fungsi kuadrat melengkung kayak gini ya. Ada puncak. Nah, untuk menentukan cukup 2 titik. Titik awal ditentukan X, Y berapa, titik puncak ditentukan berapa. Nah, nanti buat persamaan dan akhirnya kita bisa menentukan titik-titik yang lain. Sehingga ini dalam berbagai contoh ya, misalnya kayak gerakan komet segala macam, misalnya terjadi gerhana matahari, itu kan semua bisa didekatin dengan itu Jadi dengan perilaku yang X dan Y, P dan Q, dia titik baliknya di mana, maka bisa diketahui selanjutnya. Gerhana selanjutnya di sini, gerhana berikutnya di sini, gerhana berikutnya di sini. Nah, itulah guna matematika ya. Semangat ya, karena memang ini sangat berguna. Jadi bukan tidak ada kerjaan itu guru matematika menjelaskan masalah ini ya. Karena sudah hampir Bapak lihat 9 menit untuk pendahuluannya, tetapi ini perlu supaya kalian semangat bahwa ada gunanya di matematika itu. Ternyata ini ilmu yang sederhana ini canggih, bisa untuk menentukan dalam peperangan, mungkin juga dalam tadi gerakan benda-benda langit ya. Nah, Bapak kasih contoh soal langsung ya. Untuk menghemat waktu Bapak pause sebentar ya. Oke soalnya sudah selesai Bapak bacakan. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat, Bapak singkat ya, yang melalui titik 2,7 dan titik puncaknya 5,16. Nah, tentukan pula ketinggian Y ya pada saat X7 ya, misalnya di sini ya, dan X sama dengan 9. Kan ini kan X data ya. Itu permasalahan ya.
Ini kontekstualnya seperti itu, karena memang kita juga harus di matematika juga tetap harus menghitung yang punya keterampilan eh, keterampilan berhitung yang dihubungkan dengan kondisi kontekstual dan keseharian atau kondisi keseharian ya. Nah, yang pertama jangan lupa rumusnya apa Yuk kita latihan dulu. Y kurang Q sama dengan A X min P kuadrat. Tolong perhatikan ya, lihat dari sini ya. X sama P itu sama-sama koordinat X ya. Jadi kalau mengurangkan X dengan P, karena mereka adalah komponen X, sama-sama komponen yang mendatar. Kalau Y dikurangin dengan Q ya, karena sama-sama koordinat, sama-sama ordinat atau sama-sama yang belakang. Jadi depan kurang depan, belakang kurang belakang. Tapi ingat bahwa karena ada dua buah X, maka yang satu dinyatakan dengan X, yang satu dinyatakan dengan P. Jadi itu maksudnya XP gitu ya. X puncak, maka P temannya itu adalah Q. Jadi X, Y dan P, Q ya. Rumusnya Y kurang Q. Jadi Y kurang Y sebenarnya pada dasarnya sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat. Nah, ini kalau sudah rumus tolong dihafalkan ya. Bapak tidak akan menurunkan karena memang itu itu nanti di SMA lah gitu, seperti itu ya. Nah, Bapak mulai ya. Berarti coba dari sini kita cek dulu X-nya berapa, jangan sampai salah ya. X-nya berapa X. Jadi ini X-nya nih, X sama dengan 2. Y-nya berapa Y-nya yang ini Y sama dengan 7. Nah, di sisi lain yang puncak ini X-nya 5, berarti P ya. P-nya sama dengan 5 dan Q-nya sama dengan 16 ya. Jadi kalau ngurangin X dengan P, kalau ngurangin Y harus dengan Q ya. Sekarang kita ke menghitungnya ya. Kita tulis lagi soalnya rumusnya apa? Yuk bareng-bareng. Y kurang Q sama dengan A X min P kuadrat. Jadi kita hanya mencari A. A ini apa? Bapak jelaskan bahwa itu yang koefisien yang ada di X ya. Koefisien yang ada di X kuadrat ya. Kan sudah belajar kan kita pada saat rumus ABC belajar A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya itu. Maksudnya A-nya itu kita mencari itu ya. Lebih lanjut nanti bukan dalam kesempatan untuk menjelaskan karena terlalu detail gitu ya. Terlalu rumit kalau dijelaskan gitu ya. Nah, kita masukkan. Sekarang kita itu tujuannya adalah mencari A ya. Mencari A. Kita kan mencari persamaan grafik fungsi kuadrat. Akan didapatkan kalau kita sudah dapat A. Berarti dalam masalah ini permasalahan pertama kita adalah kita mencari A ya. Cari A. Cari A ya. Mencari A. Oke, jelasan cari A. Kita mencari A. Maka kalau mencari A ini dicari maka gantilah semua. Y ganti dengan angka, Q ganti dengan angka, X ganti dengan angka, P ganti dengan angka, sehingga supaya kamu dapat A. Jadi mencari sesuatu nilai itu akan berhasil kalau semua yang lain tuh diangkakan dan hanya satu yang tidak diangkakan. Jadi paham ya? Karena kita ini tujuan pertama adalah mencari A. Salah satu unsur yang belum diketahui adalah A. Y sudah tahu, Q sudah tahu, X sudah tahu, P sudah tahu, maka A yang dicari. Sekarang kita substitusi atau kita gantilah gitu ya. Y-nya berapa ya? Y dari sini lihat Y mana Y kan melalui titik. Y adalah 7 ya. Jadi 7 kurang Q-nya berapa? Yuk, nih Q ini. Q-nya yang ini. Jadi ini Q-nya yang ini tadi ya. Q kan puncak ya. Q-nya 16 ya. Jadi kalau 7 kurang 16 sama dengan A. Biarkan A. X. Kita lihat X-nya berapa ya? Melalui titik 2,7 berarti X-nya 2 ya. Tadi sudah kita masukkan. X-nya 2. Kurang memang sudah tanda kurang di sana. P-nya. P itu adalah X pada puncak. Berapa di sini? 5 ya.
Jadi rumusnya adalah 7 kurang 16 ya, 2 kurang 5, tapi yang X itu dikuadratkan nah ya. Karena ini nama grafik fungsi kuadrat berarti X-nya harus kuadrat nah ya. Nah, 7 kurang 16 nak berapa nak? 7 kurang 16 9 nak ya. Tapi negatif ya. 7 kurang 0. Kalau 16 kurang 7 9, maka kalau dibalik 7 kurang 16 min 9 sama dengan A. 2 kurang 5 nak? Min 3 ya, kuadrat. Kalau 5 kurang 2 3, maka 2 kurang 5 berarti min 3 karena berbalik gitu ya nak ya. Min 9 tetap min 9. Min 3 dikuadratkan. Nah, ingat pertama-tama kali kita ketemu. Min 3 dikuadratkan berarti min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3 berapa nak? Min kali min plus 3 kali 3 9. Jadi A sama dengan, ini A tetap A, ini 9 ya. Jadi min 9 sama dengan A kali 9. A 9 itu kan berarti A kali 9. Maka untuk mencari A 9 ini pindah. Tapi karena hubungannya perkalian maka ya dia di bawah ya, pindah sebagai pembagi. Bapak tulis dulu yang min 9 ini dibagi 9 ya. Min 9 bagi 9, 9 bagi 9 1. Negatif bagi positif berbeda tanda berarti negatif negatif 1. Jadi A-nya sama dengan min 1 sama dengan A, atau bisa ditulis gini nak ya. A sama dengan min 1, enggak apa ini. Ini dua bolak-balik itu ya. Dan nak ya, A-nya sama dengan min 1. Akhirnya dapatlah kita A sama dengan min 1 nak ya. Sudah dapat nih A sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita cari persamaannya. Ini kan baru mencari A, selanjutnya adalah cari persamaannya. Pakai rumus apa? Mas, ini rumus ini lagi nak. Y kurang Q sama dengan A X min P kuadrat. Paham? Rumusnya nggak berubah. Apa yang berubah? Nah, kalau di persamaan itu ya, yang nggak boleh hilang itu adalah Y dan X. Saya ulangin. Maka di rumus yang ini, maka semua kita ganti. Q kita ganti, P kita ganti, A kita ganti dengan angka. Nah, yang tidak diganti kenapa? Y dan X-nya. Karena itulah persamaan. Dulu kan sudah belajar Y sama dengan X plus 1. Di gradien Y sama dengan 2X plus 1. Atau kita belajar persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 5 misalnya kan. Berarti namanya persamaan harus nampak Y-nya dan harus nampak X-nya. Berarti perhatikan, Bapak tulis Y tetap nak ya, karena nggak boleh diganti. Min Q, ganti lakinya nak, seperti di atas. Min Q berarti min 16 ya. A-nya yang kita cari diganti nak. Semula tadi kan A-nya tidak ada, kemudian kita dapat min 1, maka A-nya diganti min 1. X, Bapak katakan tadi jangan diganti karena kita hendak mencari persamaan. Min P-nya berapa nak? P-nya puncak ya, X puncak 5 ini nah ya. Atau lihat aja dari sini. Min 5 kuadrat. Nah, dapatlah Y kurang 16 sama dengan min 1 X min 5 kuadrat. Nah, ini ada yang sulit nak, Bapak tulis ulang nak ya. Min 1 X min 5 kuadrat nak, itu ya. Nah, X min 5 kuadrat itu Bapak jelaskan tersendiri nak ya. Ini kayak gini nak. Bapak buat coretan sini dikit nak ya. Nanti coretannya ini Bapak fotokan ya. Jadi nanti akan Bapak ambil lagi. Ada namanya rumus kuadrat sempurna nak ya. Kuadrat sempurna. Ini dipelajarin di kelas 2 atau ya kelas 2, biasanya kelas 9 kelas 8. Kuadrat sempurna itu menyatakan seperti ini. Kalau ada A plus B dikuadratkan ya. Ini kayak gini nih. A plus kuadrat. Maka rumusnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat.
Jadi nak ya, A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi mudah aja, A-nya dikuadratkan, B-nya dikuadratkan di belakang, terus digabung aja tengah-tengahnya, 2 kali A kali B gitu ya, 2AB makanya ya. Nah dalam hal ini yang kita akan kerjakan yang X minima kuadrat ini nak, dia bentuknya adalah A min B kuadrat. Kalau A min B kuadrat, ini hati-hati yang diingat ya, maka rumusnya adalah A kuadrat sama nak, belakangnya juga sama, A dikuadratkan, B dikuadratkan, plus ya, tandanya tetap sama ya. Bedanya cuma di tengah ya. Bedanya kalau A plus B kuadrat 2 plus 2AB dari pengalian 2A kali B. Kalau ini dari perkalian 2 kali A kali min B, berarti min 2AB. Tolong hafalin ya. Ini rumusnya ya. Jadi kalau ada rumus ini, A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Nah, kita contoh ini X min 5 kuadrat ini. Yang warna hijau ini. Ya, jadi sekali lagi terhenti di sini nak ya. Terhenti di sini nak ya. X min 5 kuadrat pengerjaannya adalah tadi X dikuadratkan ya, X kuadrat, 5 dikuadratkan, berapa nak? 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. Udah dikali nih, 2 kali X, 2X, kali min 5 ya. 2 kali X, 2X, 2X kali 5, 10X, negatif, berarti negatif 10X, gitu aja nak ya. Jadi X kuadrat di sini, 5 kuadrat 25, ingat ya, min 5 dikuadratkan atau 5 kuadrat itu 25. Dan di terakhir, di tengah tuh kalikan semua ya. Kalau nggak mau pusing, 2 kali X, 2X kali 5, 10, ada tanda min. Berarti min 10X ya. Paham ya? Nah, Bapak kasih satu contoh soal lagi dari sini ya. Bapak kasih contoh soal. Coba kalau misalnya X min 3 kuadrat. Berarti gimana nak? Kuadratkan X berapa nak? X kuadrat. Kuadratkan min 3 atau 3. Berarti plus 9 nak. Kalikan 2 kali X, 2X. Kali 3, 6X. Negatif 6X ya. Tapi dalam hal ini yang apa, yang kalian perhatikan ya, sehingga yang dalam kurung hijau ini nak ya, itu adalah dari sini ya, X kuadrat ini X kuadrat min 5 dikuadratin ya, plus 25 ya, sama dengan ini, 2 kali X, 2X kali 5, 10X, negatif, berarti negatif 10X ya nak ya. Udah nak. Selanjutnya Y min 16 min 1 kali X kuadrat ya. Min X kuadrat ya, tinggal dia ini ya. Min kali positif kan min lah ya. Min kali min plus ya, plus 10X. Min 1 kali 25, negatif kali positif, negatif ya, negatif 25. Jadi cuman tandanya dibalik aja ya, kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, dan ya udah hampir dapat ini. Nah, selanjutnya nak, lihat Y kurang 16 sama dengan min X kuadrat tambah 10X min 25. Nah, lihat nak, di sini namanya persamaan harus Y sendiri nak. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 10X min 25. Bapak tulis dari sini nak ya. Bapak ambil yang ini nak ya. Bapak singkirkan ya. Biar. Nah nak, 16, negatif 16, berarti dia harus nyusul ke sana. Karena di sana ada angka-angka. Jadi yang sejenis, dulu pernah belajar aljabar, itu dipindahkan. Sehingga negatif 16, kalau berpindah ruas nak, jadi positif ya, jadi positif 16, jadi negatif 16 tadi jadi positif 16. Nah, sekarang kita kerjakan, selesaikan. Min X kuadrat plus 10X negatif 25 ditambah 16. Yuk, negatif 25 tambah 16, berarti kan karena beda tanda dikurangin, 25 kurang 16 berapa nak? 9. Ingat, banyak negatif banyak positif. 25 nya negatif, berarti ya cenderung negatif pasti ya. Jadi persamaannya adalah Y
min X kuadrat plus 10X min 9. Nah inilah pertanyaan ini nak, yang ini. Tentukan persamaan grafik yang GFK ini ya. Inilah jawabannya ini. Inilah persamaan grafik fungsi kuadratnya. Ini menjawab pertanyaan yang ini ya, yang warna merah ya. Berarti inilah. Nah, selanjutnya pertanyaan yang hijau ini nak. Tentukan pula ketinggian pada saat X 7. Ditanya berarti Y-nya berapa pada saat X sama dengan 7 berarti ya. Tuliskan aja persamaannya yang barusan kita dapat yang merah ini. Berapa nak? Y sama dengan min X kuadrat plus 10X min 9. Jadi sekali lagi nak, saya ulangin bahwa permasalahan secara matematika kan ada yang ada yang kognitifnya, ada pengetahuannya cukup sampai sini. Tetapi kalau dihubungkan dengan keseharian atau tadi dalam peperangan tadi, untuk melihat pada saat X sekian di mana sih gitu ya. Oh ya, ini juga misal kayak ini contoh juga seperti tsunami. Tsunami itu kan bisa ditebak ya, pada satu saat tsunami-nya di sini di titik A, maka sudah tahu misalnya di Pandeglang jam sekian, ini jam sekian. Nah, itu seperti itulah nak gambarannya ya. Jadi itu gambarannya adalah kita berdasarkan suatu titik tertentu yang tadi X dan P, tapi kita akhirnya bisa tebak yang lain. Kalau tsunami lebih sederhana nak, karena dia cuma gerak lurus saja gitu nah ya. Nah, Y-nya berapa? Gantilah min X sama dengan 7, berarti min 7 kuadrat. Ingat di ini nak ya. Karena min X kuadrat 7 kuadrat dikurung plus 10 kali X-nya berapa nak? Ganti lagi 7 min 9 ya, min 9 ya. Jangan diganti dengan 7 karena tidak ada unsur X di sini. Min 7 kuadrat berarti min 7 kuadrat 49 tambah 70 kurang 9. 49 sama 70. 70 kurang 49 21 nah ya. Berarti 21 positif nah ya. Karena kan negatifnya 49, cuman positifnya 70. Ibarat percampuran banyaklah gula daripada garam misalnya, berarti otomatis terasa manis. Kalau banyaklah garam daripada gula ya terasa asin. Kita lihat 70-nya positif, maka nuansanya pasti positif gitu ya, lebih cenderung positif. 21 kurang 9. Sehingga Y-nya berapa nak? 21 kurang 9 12 ya. Sehingga dapatlah koordinat 7,12. Berapa? 7. Pada saat X-nya 7, maka Y-nya 12. Nah, berarti misalnya kita dihubungkan tadi dengan dengan yang meriam tadi atau rudal tadi. Oh, pada saat jarak 7 kilo atau 7 apalah, ketinggiannya masih 12 meter gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari sini nak. Tentukan pula ketinggian pada saat X sama dengan 7 sudah saya hitung. X sama dengan 9. Ya, pertanyaan Y-nya berapa pada saat X sama dengan 9. Kita masukkan persamaannya. Berapa persamaannya? Dari yang kita dapat ini nak. Persamaannya sama gitu ya. Min X kuadrat plus 10X min 9. Kita ganti warna ya. Jelas lah ya, khawatir nggak jelas. Min Y, karena ditanya Y nggak usah diganti. Min X kuadrat min X-nya sekarang 9 nak. 9 kuadrat kurung ya. Karena biar nggak ngubah arti, karena min 9 kuadrat bukan min 9 dikuadratkan, itu kan beda arti ya. Plus 10, di sini ada X, gantilah dengan 9. Min 9. 9 kuadrat 81, berarti min 81 tambah 90 kurang 9. Kita kerjakan dulu, coba di sini nak ya. Min 81, 90 kurang 9 nak. 90 kurang 9, 81 nak ya. Min 81 tambah 81 berarti sama dengan 0. Jadi Y-nya 0. Nah, jadi pada saat itu berarti pada saat X-nya 9, Y-nya 0. Nah, inilah dalam peperangan itu adalah ketinggian 0 inilah berarti ini adalah sasaran tembak ya. Ini meledaknya tuh di sini. Nah, inilah mungkin yang dipikirkan orang, strategi menghitungnya tuh kalau kita sebagai yang menyerang, kita harus ada hitungannya. Titik 0 tuh terjadi pada saat berapa gitu. Nah, itu dengan grafik fungsi kuadrat.
ini saja nak ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak nanti kasih satu contoh soal lagi ya. Karena kan ini A-nya tuh harus berbeda-beda. Kadang bisa jadi A-nya negatif, kadang A-nya positif. Bapak ulangi lagi sebelum Bapak ya. Intinya mencari persamaan kuadrat dari dua titik x, y dan p, q. P, q ya nak ya. Maaf. X, y itu adalah terserah di mana saja, tapi p, q itu adalah titik khusus gitu ya. Dilihat pada saat titik balik. Setelah dapat itu ya, rumus pamungkasnya adalah seperti ini. Rumusnya adalah y kurang q sama dengan a x min p kuadrat. Y adalah y, yang koordinat y, maaf, titik apa y, q y juga pada saat di titik puncak. X adalah x seperti biasa, koordinat apa, titik x atau absis ya. P adalah x-nya puncak ya. Jadi kalau mengurangi harus sama. Nah, intinya pada saat ditanya persamaan kuadrat, tulis rumus tersebut tapi ganti semua angkanya, karena memang kita sudah disiapkan 4 angka ya, maka tinggal A yang dicari. Udah ada proses tadi yang agak mudah nih. A sama dengan min 1. Setelah dapat A min 1, ditulis lagi persamaan tadi. Jadi kesannya kok itu lagi ya, betul, tapi sekarang gantian. Yang tidak diganti adalah Y dan X, karena namanya persamaan harus muncul Y dan X nya ya. Akhirnya setelah kita masukkan, ini tadi yang agak sulit, selisih fungsi kuadrat tadi nak, yang ada catatan atau insertnya, sehingga x minimum kuadrat yang Bapak terangkan ulang, kuadratkan depannya x kuadrat, kuadratkan belakangnya 25, dan kalikan 2 kali x, 2x kali 5, 10x, tapi ada negatif ya. Akhirnya dipindahkan, akhirnya dapatlah grafik fungsi kuadratnya, yaitu y sama dengan min x kuadrat plus 10x min 9. Nah, itulah namanya persamaan, ada y, ada x. Tujuannya untuk apa? Yang tadi kita untuk menebak, kalau x sekian, y-nya berapa, kalau x sekian, y-nya berapa. Jadi seperti Bapak katakan tadi, fungsinya adalah untuk mencari kalau dia di sini kondisinya kalau dia berada di titik A, di titik ini di sini kondisinya seperti ini, di puncaknya seperti ini, maka seperti tadi kita bisa mencari titik-titik yang lain. Oke, nah Bapak pause sebentar, Bapak siapkan soal berikutnya. Oke, nah kita teruskan lagi dengan contoh soal 2. Ini contoh soal 2, anggap contoh soal 2. Contoh soal 2, terkena kamera ya. Oke. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 4,15 dan titik puncaknya titik 2,5. Ini maaf, kurang baku nih kata-katanya, tapi yang penting intinya x-nya ini nak ya, kan ini y-nya, titik puncaknya ini adalah p-nya, dan ini adalah q-nya ya nak ya. Jadi kalau Bapak tuliskan ulang, berarti x-nya 4, kemudian x-nya 4 dan y-nya adalah 15, p-nya 2, Bapak ini sejajarkan, q-nya min 5 ya. Nanti Bapak susul gitu ya, menyusul nanti satu titik. Ini kan baru persamaan aja, nanti biasanya ada susulannya soalnya. Nah, rumusnya apa nak? Rumusnya apa? Yuk sama-sama sudah mulai harus diingat. Berarti y kurang q, karena y itu identik dengan q, a x min p kuadrat ya. Jelas nak? Oke. Nah, kita pertama apa nya? Cari a ya. Kita pertama ini cari a. Berarti kalau cari a, semua diganti semua. A-nya aja biarkan yang huruf atau variabel. Y-nya berapa nak? Lihat ini. Y 15 ya. Y 15 kurang q-nya min 5 ya. Lihat ini. Soal ini bagusnya adalah q-nya min 5. Jadi karena rumusnya y kurang q-nya min 5, maka 15 kurang 5 kesannya aja gitu nah ya. Jadi jangan 15 kurang 5 aja, tapi karena
kurangnya negatif, maka kurang gitu ya. A X nya berapa nak? 4 ya. X nya 4 kurang X puncak 2 kuadrat ya. 15 kurang negatif 15 plus 5 ya, negatif kali negatif 5. A 4 kurang 2 kuadrat ya. 4 kurang 2 2. Nah, di soal ini boleh yang kalian bisa matikan videonya, dihentikan ya, kalian belajar ngitung sendiri juga nggak apa-apa ya. Atau yang masih belum jelas ikutin Bapak. Tapi Bapak sarankan cukup contoh satu soal saja, kemudian yang lain kalau bisa usahakan kalian bisa ya. Ini mudah ya, 15 tambah 5 20. 2 kuadrat 4 ya. 4 kali A jadi 4A. 20 4A. A sama dengan 20 bagi 4 ya. Karena ini perkalian ya, sama sederhana aja lah. 4 buah jeruk, 4 kilo jeruk harganya 20.000 gitu ya. Berarti sekilo ya 20 bagi 4 gitu ya. Jadi A sama dengan 5 ya. A sama dengan 5 ya. Nah, selanjutnya cari persamaan. Cari persamaan. Cari persamaan. Bapak singkat gitu aja nak ya. Kembali rumusnya pakai apa nak? Pakai rumus ini. Y kurang Q sama dengan AX min P kuadrat. Rumus ini masih nak si SMA nanti kalian belajar persamaan parabola masih tetap berguna ini rumus ini nak ya. Ya. Y kurang Q. Y-nya berapa? Jangan diganti karena di persamaan X sama Y-nya tetap ada harusnya, jangan diganti ya. Nah, berarti Y kurang Q-nya tadi berapa? Negatif 5, jadi kurang 5. A-nya yang sudah kita dapat jadikan 5. X-nya seperti tadi jangan diganti karena kita mencari persamaan. Min P. Min sama ini. P-nya 2. Min 2. Cuma bedanya sekarang X-nya nggak ada angkanya gitu. Y negatif kali negatif plus 5. Ayo, gimana nih tadi mengkuadratkan kuadrat sempurna ini? Jadi X-nya dikuadratkan jadi X kuadrat. 2-nya dikuadratkan jadi plus 4 ya. Kalikan semuanya. 2 kali 2 4, 4 kali X 4X. Negatif, jadi negatif 4X ya. Dan selanjutnya Y tambah 5, nggak ada yang berubah. 5 kali X kuadrat 5X kuadrat. 5 kali min 4 min 20X. 5 kali 4 20. Ingat tadi nak ya, kalau yang tadi kan A nya min 1 sehingga ini akhirnya jadi negatif semua. Jadi nggak harus selalu seperti itu, tapi tergantung angkanya dapatnya berapa ya. 5X kuadrat min 20X plus 20 Y plus 5. Nah, di sini kan masih ada angka ya. Angka itu harus digeser ke tempat yang sejenisnya. Y sendiri karena 5 sudah pindah sama dengan Bapak tulis ini ya, 5X kuadrat min 20X plus 20. Positif 5 datang pindah ruas jadi negatif 5 ya. Y sama dengan 5X kuadrat kurang 20X. 20 kurang 5 plus 15. Nah, inilah persamaan grafik fungsi kuadratnya lah ya. Nah, Bapak tambahkan satu soal ya. Misalnya tentukan soalnya kan tadi tentukan Y pada saat X sama dengan 1 misalnya, Bapak cari mudah aja ya. Sudah masukkan angkanya Y sama dengan 5X kuadrat min 20X plus 15. Kita tulis persamaan kita dapat tadi yang pesawat Intai itu sudah dapat persamaan. Akhirnya dia bisa mensimulasi dengan Excel aja sederhana ya. Sudah ketahuan nanti tiap titik itu berapa dapatnya. 5X kuadrat berarti 1 kuadrat min 20 kali 1 tambah 15. Y sama dengan
5 kali 1 kuadrat 5 ya nak ya, kurang 20 tambah 15. Y sama dengan 5 kurang 20 min 15 tambah 15. Berarti Y nya berapa nak? Y nya sama dengan 0. Sehingga koordinatnya ini adalah 1,0. Nah, kenapa Bapak hobi benar apa Y-nya sama dengan 0? Karena Bapak supaya kalian tahu bahwa kalau ada grafik ini, maka nanti maka dia akan berada di tanah pada saat X-nya dengan 1. Puncaknya berapa di sini? Puncaknya 2, 0,4, tapi dia jatuhnya di 1 ya. Itu hanya untuk apa? Supaya kalian merasa pelajaran ini memang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah nak, sudah 41 menit, cukup panjang. Tapi intinya tadi ya nak ya, di menit 29 30 tadi kalian sudah harus bisa pahamin. Untuk yang contoh soal 2 hanya untuk pendalaman saja. Tapi yang matematika perlu untuk pendalaman. Itu saja nak ya. Sebelum Bapak akhirin, intinya di pelajaran ini adalah kalian menentukan persamaan fungsinya. Sebelumnya kalian ada persamaannya, kemudian dicari grafiknya atau dicari titiknya. Kalau sekarang ada titik, cari persamaannya. Ya namanya seperti itu, berbalik-balik. Kalau es batu batu es ya bisa mencair, tapi untuk mencairkan lebih sulit. Kita butuh kulkas. Kalau kita jatuh dari atas ke bawah sangat mudah. Tidur santai aja langsung mau jatuh berapa lantai juga bisa. Tapi pada saat kita naik berapa lantai, nah itu pasti butuh alat seperti alat lift atau ekskavator atau jalan. Jadi kalau dibalik itu agak sulit, ya tolong dipahami ya nak ya. Itu saja nak ya. Bapak akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.